Sobat Pendidikan, selamat datang di channel ini. Channel yang membahas tentang pendidikan, teknologi, bisnis digital, dan pembelajaran menarik lainnya. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa like ya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman lainnya. Karena Belajar terus sangat menyenangkan. Perhatian, video ini dibuat untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar. Silakan digunakan sebijak mungkin tanpa merubah atau mengganti konten video yang ada dalam video ini tanpa seizin channel ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misha Azura dari kelas 11 Bisnis Digital. Di sini saya dari tim 2 akan menjelaskan sketsa Museum Sejarah Kemerdekaan Indonesia. Yang berawal dari pintu masuk, di sini akan diletakkan adanya pintu masuk. Ketika kita masuk, terdapat halaman depan pada museum. Lalu kita akan belok kiri untuk menemui peristiwa BPUPKI. BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang disebut sebagai Dokuritsu Jumbi So Sakai. Adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintahan penduduk Jepang pada tanggal 29 April 1945. Pembentukan BPUPKI bukanlah tanpa tujuan. Jepang yang saat itu semakin terdesak dalam Perang Dunia Kedua berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Janji ini diucapkan oleh Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Koiso. Pada September 1944, BPUPKI pun dibentuk sebagai realisasi dari janji tersebut, meskipun di baliknya tersimpan motif politis Jepang untuk mempertahankan pengaruhnya di Asia Tenggara. BPUPKI dibentuk oleh pemerintahan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI menghasilkan rumusan Pancasila sebagai dasar negara dan rancangan undang-undang dasar yang menjadi landasan bagi pembentukan Konstitusi Indonesia. Nah, setelah terjadinya peristiwa BPUPKI, dilanjut dengan adanya kekalahan Jepang. Kekalahan Jepang ini ditandai dengan adanya serangan bom atom oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945. Yang memicu Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Peristiwa ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah terjadinya peristiwa kekalahan Jepang, dilanjut dengan adanya peristiwa PPKI. Nah, PPKI ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 untuk menggantikan BPUPKI yang dibubarkan karena dinilai terlalu cepat dalam menyatakan kemerdekaan Indonesia. PPKI ini bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, termasuk merumuskan dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan berbagai aspek pemerintahan baru. Nah, setelah terjadinya peristiwa PPKI ini, dilanjut dengan adanya peristiwa Regas Dengklok. Apa sih peristiwa Regas Dengklok itu? Nah, di sini akan dijelaskan bahwa aksi penculikan Soekarno dan Hatta oleh sekelompok pemuda ke Regas Dengklok, yaitu daerah di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 16 Agustus 1945. Tujuan dari adanya peristiwa Regas Dengklok ini untuk penculikan agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu adanya persetujuan dari Jepang. Lalu di sini saya akan menjelaskan bahwa setiap penyangga atau pembatas item ini merupakan bagian dari pintu. Jadi setiap bagian peristiwa ini akan dibatasi oleh pintu-pintu. Sekian penjelasan sketsa dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Sheila Nurhandini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.